Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya. Kali ini bersama saya Fahri Ramadan, kita akan membahas 6 kebutuhan nutrisi dari ternak ruminansia. Nah, kenapa ini sangat penting untuk teman-teman peternak ketahui? Karena pakan adalah 70-80% dari biaya operasional peternakan, sehingga faktor produksi yang utama dalam dunia peternakan itu adalah pakan ya teman-teman. Dari pakan ini nanti pertama menentukan produksinya, kesehatan ternaknya, dan sebagainya. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas, rumput Bionutris. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Nah, jadi ada 6 nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak ya. Yang pertama yaitu adalah protein, yang kedua lemak, yang ketiga karbohidrat, yang keempat serat kasar, yang kelima mineral, yang keenam vitamin. Nah, ini sebenarnya juga hampir mirip ya sama manusia. Jadi kebutuhannya memang hampir mirip ya. Jadi ternak ini membutuhkan ke-6 nutrisi ini untuk 3 fungsi utama sebenarnya. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Jadi ya pasti kan karena makhluk hidup nanti sel-selnya terus bekerja, kita bernafas, kita beraktivitas, itu minimal untuk itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu adalah untuk bereproduksi. Jadi kan sebagai makhluk hidup pastinya ada fungsi reproduksi yang dimiliki oleh ternak-ternak yang kita pelihara ya. Apalagi ini sangat bergantung kalau misalkan teman-teman ternaknya itu juga di breeding, misalkan di sapi perah atau memang breeding domba atau memang kambing perah seperti itu kan pasti juga sangat berpengaruh di fungsi reproduksi. Yang ketiga yaitu adalah produksinya. Jadi produksinya nanti baik untuk susu atau untuk daging, dan juga bahkan kalau breedingnya itu untuk anaknya begitu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan protein. Nah, ini adalah biasanya yang paling mahal ya, yang kita keluarkan untuk ternak kita. Protein ini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk memperbaiki dan juga menggantikan sel tubuh yang sudah rusak. Jadi ini fungsi untuk bertahan hidupnya lah, kurang lebihnya seperti itu. Yang kedua yaitu adalah membantu fungsi reproduksinya gitu. Karena pasti kan dalam fungsi reproduksi misalkan seperti sperma itu kan juga mengandung banyak protein untuk ternaknya dan lain-lainnya ya. Terus misalkan untuk susu juga itu kan pasti nanti untuk menghasilkan susu untuk anaknya itu kan pasti juga membutuhkan protein. Terus yang ketiga yaitu adalah pertumbuhan dan pembentukan sel untuk sapi-sapi muda ataupun pedet. Nah, ini bisa kalau misalkan untuk kita di bidang pembesaran atau rearing dan juga penggemukan itu sangat penting ya untuk pertumbuhan sapi yang kita pelihara. Terus apa aja sih sumber-sumber protein yang bisa kita gunakan? Yang pertama itu ada ampas tahu, terus bungkil kedelai, dan juga bungkil sawit, bungkil kopra. Nah, itu adalah sumber-sumber protein yang bisa kita gunakan untuk pakan ternak ruminansia kita. Ada juga CGF atau corn gluten feed dan lain sebagainya. Kandang juragan memproduksi silase rumput yang dapat digunakan untuk pakan kambing, domba, sapi perah, maupun sapi potong. Bagi sobat kandang juragan yang berminat memesan silase, dapat menghubungi kontak WA yang tertera di bawah ini. Yang kedua yaitu adalah lemak. Nah, lemak ini fungsinya apa? Yang pertama itu sebagai sumber energi cadangan gitu. Dan yang kedua yaitu fungsinya adalah jadi dia pembawa vitamin A, D, E, dan K. Jadi fungsi lemak itu seperti itu. Nah, lemak ini bisa didapatkan dari bahan-bahan pakan tertentu ya. Jadi misalkan seperti tadi bungkil-bungkil yang berasal dari kelapa yang menghasilkan minyak seperti bungkil sawit dan juga bungkil kopra, itu kan asalnya dari kelapa yang memang sebenarnya itu dari minyak ya, yang bisa menghasilkan minyak. Nah, itu ada sumber-sumber lemak yang cukup tinggi di bahan-bahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini adalah sumber energi ya, sumber energi utama dari ternak yang kita miliki begitu. Nah, sumber energi ini atau karbohidrat kalau misalkan terlalu banyak juga nggak baik karena nanti malah jadinya lemak. Ini terutama untuk peternakan sapi potong atau penggemukan. Nah, itu kalau karbohidrat terlalu banyak juga nggak terlalu baik karena tergantung ya, misalkan kayak di Indonesia ini sebenarnya lemak itu kurang terlalu diharapkan gitu, jadi lebih bagus banyakkan dagingnya gitu. Tapi tergantung juga
kebutuhannya nanti seperti apa goals di akhirnya, nanti disesuaikan kepada kandungan karbohidrat yang kita berikan. Nah, jadi sumber energi ya utamanya begitu. Dan yang menghasilkan karbohidrat ini ada beberapa bahan ya atau sumber dari karbohidrat seperti itu dedak ya. Ya ini kan sama ya, kayak dedak itu kan dari padi ya. Padi itu penghasil beras ya, sama gitu. Asalnya memang sebagai sumber energi juga atau karbohidrat. Yang kedua seperti polard. Polard ini dedaknya gandum. Nah, itu juga adalah sumber karbohidrat yang sangat baik untuk kita berikan kepada ternak kita. Lain-lainnya seperti ada onggok juga, itu dari singkong gitu. Dan beberapa sumber bahan lainnya yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber karbohidrat. Nah, ciri-cirinya ya kita bisa gunakan limbah industri yang memang sebenarnya bahan dasarnya juga adalah sumber karbohidrat seperti tadi beras, gandum, terus juga singkong, memang itu kan sumber energi semua.